salam kenal. Nama saya Rumsa dari Baduy Luar, dari Kampung Marengo. Buat teman-teman hayu ulin ka Baduy kanu neng Rumsa. Terima kasih. Ya. 3 jam itu wabloknya jam segini mungkin ya. Nanti pas waktu istirahat ya teh ya. Iya. Nanti sore lagi dikerjakan. Enggak, apa dari pagi cuma sampai siang doang? Sampai sore. Tapi Ini Sarti bukan ini? Bukan. Namanya siapa ini teteh? Sariah. Keren deh, sukses ya teh. Yuk, sehat selalu. Udah. Ini nih ininya nih. Yang jadi gini. Ini 250 ini Pak. Segini. Buat baju, buat tahan. Ya. Iya. Waduh. Wih, bikin sendiri ya. Lakbang. Tinggal dulu aja. Lagi belanja. Waktu belanja lama nanti. Ayo Ceh. Oke. Sekarang kita di sini dong, Ceh sini. Oke, aktifin. Oke, dah. Hai, selamat siang. Hari ini MKPS SMA Provinsi Banten sudah sampai di kediamannya Pak Jaro, ya. Nama lengkapnya Jaro. Nama lengkapnya Saija. Nama lengkapnya Saijaro. Enggak ya? Jaro Saija. Oh, Jaro Saija. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada tim-tim dari SMA 1 dan 2 1 dan 2 Lewi Damar. Makasih juga untuk tim Pak Jaro dan rekan-rekan yang ada di Baduy yang sudah menyambut kami semua. Semoga kegiatan kali ini membawa berkah yang luar biasa bagi hasanah budaya Indonesia. MKPS SMA Provinsi Banten, hebat, mantap, luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah walhamdulillah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Jumat kita dapat berkunjung ya ke ini namanya Kampung Kadu Ketuk ya, Desa Kanekes ya Bapak Ibu ya, Kampung Kadu Ketuk, Kadu Ketuk, Desa Kanekes, kecamatannya Lewi Damar Bapak Ibu. Di hadapan kita sudah hadir atau sudah memang tempatnya di sini ya, sudah bisa dihadirkan oleh kita karena ketemu dengan Pak Jaro ini tidak semua orang bisa ya, sulit kan karena kesibukan ini kesibukan itu, banyak pekerjaan ini itu. Bahkan besok katanya ada kunjungan Pak Kapolda di sini gitu ya, dan Kapolda keduluan oleh kita kan, berarti udah lebih cepat nih. Nama Pak Jaro kita Pak Jaro Saija ya. Nah, kalau Jaro itu kan berarti hasil pilihan warga ya, beda dengan kalau Puun kan keturunan. Jabatannya sama dengan kepala desa. Sama dengan kepala desa. Ya. Pemerintahan ya. Pemerintahan ini, jadi kita ada di lingkup pemerintahan desanya Desa Kanekes ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan,
terutama Pak Suryaman, kita beri penghormatan yang sangat luar biasa ya. Pak Suryaman sudah hadir. Tangan dong. Kita ya ini sudah purna bakti Pak, jadi sudah pensiun macam orang dia Pak. Pensiun. Tapi masih terus Bergabung. ya. Nah, kami ini yang datang ke sini pertama adalah para pengawas sekolah, Pak Jero, pengawas sekolah SMA yang bertugas di Provinsi Banten. Yang kedua, hadir pula guru-guru dari SMA 1 dan SMA 2 Lewi Damar untuk bisa berkunjung ke daerah ini Pak, untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana tradisi dan sebagainya. Nah, Pak Jaro mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit. Silakan Pak Jaro berbicara tentang masyarakat Kadu Ketuk, masyarakat Kanekes itu seperti apa. Nanti rekan-rekan menyimak ya. Nanti ada instrumen soalnya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jaro itu yang terjawab di instrumen ya. Demikian Pak Jaro, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji syukur alhamdulillah yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami kedatangan bapak-bapak guru dari ibu-ibu guru. Saya mengucapkan selamat datang yang ke Desa Kanekes, itu wilayah Baduy. Memang bagi kami yang seperti ini, cuma saya Ija Pak. Saya itu sebagai kepala desa Kanekes. Ini saya yang menerangkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, dosen-dosen yang seluruhnya di sini. Ini desa Kanekes itu kan wilayah Baduy. Keseluruhan yang di sini struktur ini ada yang namanya Puun. itu ada di Bali Dalam. Ada namanya Bilang Serat, ada Barisan Samelan, ada lagi Jarot Tangsu. Jarot Tangsu ada lagi Jarot Tujuh. Jarot Tujuh itu lembaga adat. Kenapa ya ada instruktur Jarot Tujuh, ada tanggungan Jarot 12? Itu instruktur Koe 7 tahun 8 bulan 12. Ini waktu yang terbentuk tadi sebelum yang dibentuk Pernabi. Bentuk Pernabi ini pribadi itu yang nabinya Nabi Adam, agama sudah kita. Memang yang di aturan-aturan yang di Baduy memang ada sedikit perbedaan sama tadi hukum-hukum yang positif, hukum kriminal dan beda. Bedanya yang seperti tadi, kalau yang di Baduy itu melakukan apa saja yang khususnya orang Baduy, kalau yang melakukan tidak sesuai sama adat istiadat di sini, berlaku hukum karma yang berlaku, biarpun tidak kelihatan siapapun yang, tapi tetap dia melakukan pelanggaran dari hukum adat itu berlaku. Kalau yang saya sebagai desa di sini, kepala desa di sini baru 10 tahun Pak. 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun alhamdulillah. Yang sebagai percaya dari Gusti Allah, mungkin mudah-mudahan yang depannya jangan ada hal-hal yang tidak diharapkan, supaya aman, tertib. Soalnya orang Baduy itu cinta damai, damai, kekerasan, dan cinta perkelahian. Alhamdulillah ini temuan dukung ke seluruh bangsa, ke seluruh pihak, ke seluruh manapun yang penting di sini. Kalau saya Pak, kalau saya ke mana-mana memang naik kendaraan, tapi mempunyai tetap tidak boleh. Kalau Baduy Dalam jalan kemana-mana kan tidak boleh naik kendaraan, jalan kaki. Itu kalau saya katakan humornya, itu di Kabupaten Lebak itu paling besar saya Pak. Benarnya saya kalau ke Jakarta beli mobil, pulang lagi nggak setoran. 7 hari saya bisa beli bayar mobil. Betul benar. Alhamdulillah. Naik juga bayar. Mobil. Kalau orangnya yang di Baduy hanya 2 aja Pak. 2. Kalau di kota-kota mau beda lagi. Sebentar, pemerintahan Pak Jarot termasuk dengan Baduy Dalam. Iya. Kepala desa kan? Iya. Termasuk yang di dalam. Dalam maupun luar
luar RT-nya itu 68. Berapa jam Pak dari sini ke dalam? Kalau ke Cikuasik itu sekitar 3 jam. Ya. Tapi kalau ibu mah nggak bakalan nginap. Yang jembatan itu kan? Bukan. Kalau jembatan itu belum ada separohnya, Bu. Itu Kampung Gajebo. Saya berbeda ya. Itu baru gerbang. Baru gerbangnya. Mungkin segitu saja kalau yang saya katakan sudah pertengahan dan mohon maaf. Kalau ada yang pertanyaan itu silakan aja. Oke Pak, akses masuk Baduy Dalam itu selain dari Ciboleger, dari mana lagi? Oh, pintu gerbang 1 Ciboleger nih. Ada lagi 2 ke Cakuem. Ada yang 3 bisa mobil ke Cijahe. Ada lagi. Katanya ada yang 9 jam perjalanan itu di situ. Ya. Kalau dari sini ke sono sekitar 3 jam 4 jam. Pak, selain jauh, perbedaannya Baduy luar sama Baduy dalam itu apa selain jarak? Apa ya? Perbedaan adatnya. Adat istiadat itu sama, kepercayaan sama. Cuman perbedaannya kalau Baduy dalam itu kemana-mana kan tidak boleh naik kendaraan. Jalan kaki, ke Jakarta, ke Serang, jalan kaki. Kalau di Baduy luar itu boleh naik kendaraan, punya itu tidak boleh. Kalau Sama hitam putih aja yang itu tidak boleh warna-warni, hanya hitam putih. Nggak boleh. Kalau di dalam itu rata-rata ikannya putih, bajunya pakai putih. Saya nggak punya putra, Pak. Kalau istri saya punya 5. Ya. Berapa? Iya, bibitnya 1. Saya kalau waktu kecil dikasih pantun dari ayah saya. Kamu gak malipin di Baci Keper. Terus Jangan lupa belajar roti. Lamun dari pemimpin kudu pinter, kudu bisa ngapatas korupsi. Iya. Cara maling, cara korupsi hebatnya. Korupsi ini sebetulnya bukan penyimpangan uang aja. Iya, Kalau ada korupsi janji, korupsi waktu, segala itu yang tepat. Baik, Bapak dan langsung Ibu, foto-foto ya. mungkin kalau ada pertanyaan boleh 1 atau 2 orang. Silakan Pak Saman. Berita terakhir itu saya baca itu masyarakat Baduynya sedang bikin KTP. Nah, terutama kan buat 24 nih. Nah, kalau partisipasinya gimana nih? Yang pertama soal apakah semua orang Baduy punya KTP termasuk yang orang dalam. Kedua biasanya pemilu yang terakhir gimana ini? Ya. Kalau yang punya KTP memang sekarang yang saya negaskan yang 2 tahun ini saya menginjam rekaman di desa ini. Di sini. Soalnya tahun 2018 itu ya pernah yang dari kementerian ke sini mengadakan perekaman itu kalau yang merekam itu dapatnya itu 2.000 lebih, tapi ternyata hasilnya itu paling yang 10%. Sudah gitu saya meminta ke menteri ini supaya standby di sini, soalnya kalau orang Baduy kan rata-rata dari dalam kan jalan kaki. Lewat sini Mas. Memang sekarang alhamdulillah itu sudah 80% yang punya KTP, punya BPJS gitu ya. Kalau masalah tadi pemilihan, memang orang Baduy mengikuti nyoblos. Tapi saya larang kalau yang di Baduy itu dilarang yang kompani. Banyu yang menempel-nempel gambar ini itu menjadikan perpecahan. Ya. Nanti aja waktunya ya, kalau mau nyoblos itu silahkan aja, mau kemana aja gitu kan. Betul. Tapi tidak boleh yang Kampanye. Kampanye ya. Yang penting cinta damai. Kalau yang terakhir 80% itu jumlahnya berapa ribu itu? yang Yang sudah perekaman. sudah perekaman sekarang lebih, hampir itu 7.000 yang sudah dapat. Banyak ya penduduknya ya Pak. 7.000 orang gitu ya. Hampir 7.000 yang dapat KTP, dapat BPJS. Itu kemarin yang saya ketemu sama menteri nih, diundang ke pintu gerbang 2. Itu kan sudah menyampai itu 7.000 lebih. Terima kasih Pak Jaro. Kalau Baduy luar itu kampungnya itu apa saja itu? Ini kan Baduy luar. Iya. Terus mana lagi? Ketug. Banyak. Ada
kampung Baduy itu ada 68 kampung, itu namanya beda-beda. Beda-beda. Namanya duren itu namanya kadu banyak. Kadu ketuk 1, kadu ketuk 2, kadu keter, kadu bongkok, Bukan di semua. cakal mohara, cakal girang, ya, cipiit, cijengkol, cisadane, batu belah, banyak kampungnya beda-beda. Namanya itu beda-beda. Coba ulangi gitu Pak. Jangan. Kalau Baduy luarnya ada berapa, Pak? Ini disuruh ngulangi. Tiga nih. Ada Baduy dalam dan berapa? Tiga. Kalau Baduy luarnya itu 65. Iya, Cikesik, Cikatarwana, Cibeo. Iya. Pak Jaro, aku sekarang mau tanya terkait pendidikan nih. Di sini kan banyak tuh anak-anak usia dini ya. Nah, di sini diperbolehkan nggak Pak untuk pendidikan di sekolah? Kalau menurut aturan adat memang tidak diperbolehkan kalau yang tadi sekolah formal gitu ya. Tapi non formal belajar atau berguru seperti itu diwajibkan. Tapi kalau ada yang misalkan mau sekolah, kalau bagi saya mah silakan aja. Yang penting dia di mana-mana itu jangan sampai. Artinya kalau sekolah tidak melanggar adat ya. Tapi Kalau menurut adat pelanggaran adat, soalnya orang Baduy dari dulu itu belajar atau berguru itu sebagai mantra. Soalnya saya ingat gitu ya, saya pun yang di rumah orang Baduy sakit apapun tidak melakukan medis, mengenakan mantra, daun-daunan. Cuman kelemahan yang sekarang itu awalnya dari kemudahan. Eta bintang YouTube aya opat kan di Baduy ya, garulis kabeh eta. Eta saluar. Lamun awalnya mah geulis. Melanggar. Awalnya mah geulis. Bener. Lalaki mah malah anu geulis. Eta melanggar adat ya. Tetap ke melanggar namun geulis mah masalah pasur. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, ini memang aneh. Pertanyaan selanjutnya, saya lihat di sini ini nggak ada kuburan ya Pak. Itu kayak mana kalau ada yang meninggal gimana Pak? Kalau di sini mah pasti yang ya. Soalnya di Baduy mah yang kalau menguburkan orang kan bukan di kampung nih, itu sebelah barat kampung. Itu kuburan ada khusus, tidak boleh ditanamin apa-apa ya, tidak boleh Tanah lagi. dia tanah lagi. Itu rata-rata sebelah barat kampung. Oh, jadi tetap dikubur tapi di daerah sana, di area khusus. Dan tidak ditandai kayaknya. Pakai iya Tidak ada Pakai tanda. anjuang aja, pakai anjuang ya. anjuang. Lain di dalam Tangkal. di Jerman. Nggak dikasih nama. Pakai papan nanti. Pakai papan, Papan Biasa. Sama ya Pak. disolatkan. Seberapa meter ya? Ayo 2 meter. Kan 2 meter. Disolatkan juga tuh. Ada ambil kan kalau itu kan beda-beda sebagai tadi kepercayaannya. Tapi tetap kalau yang orang Baduy bedanya beda tipis, beda Islam gitu ya. Beda tipis. Soalnya kalau orang Baduy kalau belum disunatkan kan tidak sah. Tidak sah apa-apa yang melakukan acara upacara misalnya kalau belum disunatkan kan tidak sah. Itu kematian itu yang di sini rata-rata kalau misalkan kematian mulaksanaannya hari haknya misalkan nih hari haknya menyelawat satu orang misalnya 100.000, nanti ketiganya itu tekan itu 150.000, ketujuhnya itu tekan lagi 200.000, itu per orang nih. Itu salawat itu tadi mulaksana yang meninggal. Ya, tumpeng itu kalau paling sedikit itu 200 belum pakaian nih. Kalau pakaian itu kan ambil kan banyak, ada ambil yang bagian nyolatan, ada ambil bagian mandiin. Itu misalkan ada 3 itu 3 setel pakaian gitu ya. Terus nanti punya lid 5 misalkan, 1 atau 2 pasti dibagikan. Tidak akan lagi kan. Oh, jadi begitu kalau ada yang meninggal seperti itu hukum adatnya ya. Dan itu masih berjalan sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang soalnya itu makan harus Turun temurun. amal, punya ibadah, punya ibadah. Itu kan yang di akhir nanti. Jadi kalau tahlilan mah nggak adanya yang kayak gitu tumpengan tadi ya? Iya, tahlilan itu cukup ambil aja. Ya, menyolatkan kan ambil aja.
Panghulu Di sana Panghulu tuh kalau ada yang menikah tuh ada Panghulu. Ada pertanyaan satu lagi, silakan. Kalau proses pemilihan jaro itu apakah dipilih rakyat semua atau hanya perwakilan-perwakilan? di sini kalau menjadikan kepala desa gitu ya, itu memang satu keturunan. Yang kedua, lembaga adat Jaruk itu sama Puun mengadakan itu nujum. Nujum itu kan ada wangsit nih. Misalkan contoh saya, kalau misalkan kayak di luar, saya nggak bakal jadi Jarok, nggak siap mencalonkan diri gitu. Tapi kalau hasil tadi lembaga adat sama Puun itu menunjuk ditunjukkan dari luhur, itu mau tidak mau diterima. Urusan sudah yang dibereskan dari adat, pelantikan dari bupati saya. Tapi kalau SK tidak ada batas waktu. Pelantikan mah tetap bupati. Ya, bupati. Ada itunya nggak honor apa bangkok karena lahan upah? Karena bapak nggak Punya upah dari pemerintah. ada sih. Ada kan? Kalau di Jawa Barat kan bangkok ya. Iya, bangkok kalau di luar ada. Tanah bengkok. Tanah bengkok. Kalau saya yang di ini kan rekaman dari Madana. Tolak kebanyakan. Di sini hampir 4 kali. Tolaknya alasannya apa? Tolaknya ya kalau awal yang keluar itu harus disampaikan kayak keluar. Sedangkan di sini banyak yang tidak boleh dilakukan. Contoh bikin rumah adat gitu ya. Kan tidak boleh diimplementasikan. Itu yang kayak kendalanya. Kalau orang Baduy mah kalau mau ngasih aja gitu ya. Jadi tidak sejalan dengan koring lah. Saya sudah nyobain ya. Sudah koring. Iya, sudah melakukan ke 2 tahun nih. 2 tahun. Saya dipikir-pikir kayak nyolong. Soalnya yang di sini misalkan jembatan itu memang banyak, jembatan bambu. Bikin misalkan bulan 1 nih, nanti diperiksakan bulan 2 umpamanya yang bulan tahun depan misalnya. Itu katanya pan ini masih sudah roboh misalnya, sudah busuk. Kan bambu paling kan 12 bulan kan itu jadi masalah aja. Saya daripada liar lah, nggak mau diambil, aja. Baik, Bapak Ibu, Pak Jaro, terima kasih. Tepuk tangan boleh ya untuk Pak Jaro. Terima kasih banyak informasi. Sudah diberi pencerahan sedikit dua dikit gitu ya. Banyak lah saya rasa nanti ilmu yang bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu sambil tinggal ngobrol di luar ini bisa. Saya rasa Pak Jaro ini kalau ada waktu memang bisa ya, kecuali sedang sibuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, acara dengan Pak Jaro secara resmi lah, secara dari jadwal kita sudah selesai, tapi nanti mau ngobrol di balik itu mangga. Nah, untuk ibu-ibu, Bu Siti dan kawan-kawan ya, boleh tetap standby di sini, mau ngobrol mau apa. Nah sekarang boleh tuh survei yang gitu. Nah, bapak-bapaknya, wayahna kita turun lagi ya ke masjid, kita persiapan soal di masjid dan sebagainya. Nanti beres dari masjid, naik lagi, makan siang di sini. Makan siang kan sini kita. Jadi dari masjid sini, nanti baru selesai masjid, nanti saya ngomong MKPS-nya gitu ya. Tentang ini paling gak lama, baru kita turun tuh nanti ke masyarakat. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jelas, jelas. Masyarakat pendamping ini sangat kacau. Daun salam, daun salam. Terima kasih. Terima kasih. Meletus badan hijau.
orang tadi foto ke mana ya? Mana yang dapat detiknya tadi? Tuh. Ada yang mau nanya? Yeah, bring you home. Yeah, come on.